Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan menanyakan sebuah video mengenai kurikulum yang berlaku di jenjang sekolah dasar dan keterkaitan pendidikan nilai dan norma dalam kurikulum. Dengan dosen pengampu, Dr. Diasilina Daari, Sarjana Pendidikan Magister Seni. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Angelika dengan NIM 14014211047. Saya Latifatul Hasanah, NIM 14014211048. Saya Olisara Indonesia Mawidayani, NIM 14014211049. Saya Falah Adrianu dengan NIM 14014211050. Saya adalah Erlita Viana dengan NIM 14014211052. Saya Dwi Arifa dengan NIM 14014211053. Saya Faela Silva Soleha dengan NIM 14014211082. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang serta harus mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya. Topik kurikulum digunakan untuk jangka waktu tertentu karena dianggap berkaitan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan aspek teoritis pengembangan keilmuan dan aspek empiris implementasi dan tata kelola kurikulum. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap hasil pendidikan harus benar-benar diperhatikan. Pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang menjadi dasar pengembangan kurikulum, yaitu filosofis, yuridis, dan konseptual. Aspek filosofis berarti bahwa pendidikan didasarkan pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, dan kepedulian siswa dan masyarakat. Selain itu, kurikulum ditujukan untuk peningkatan kapasitas. Aspek konseptual yaitu kurikulum relevan. Model berbasis kompetensi bukan sekedar dokumentasi. Dan proses pembelajaran melibatkan kegiatan pembelajaran dan hasil belajar, serta kesesuaian metode penilaian dengan tingkat penilaian kompetensi. Oleh karena itu, yang mendasari pengembangan kurikulum 2013 adalah selain memberikan jawaban atas beberapa persoalan khusus pada kurikulum 2006, kurikulum 2013 lebih baik diamati oleh siswa dalam bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan atau menyajikan hasilnya, yang kemudian diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima bahan pelajaran. Pada kurikulum 2013, pembelajaran dilaksanakan dengan model tematik integratif dan pendekatan saintifik. Permendikbud nomor 22 tahun 2006 menyatakan bahwa pembelajaran tematik pada dasarnya merupakan model dari kurikulum terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Materi pembelajaran sekolah dasar disusun secara tematik untuk memudahkan siswa dalam membangun konsep karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Pengembangan kurikulum merupakan bagian integral dari program pendidikan. Target yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan daripada semata-mata untuk menghasilkan pelajaran.
Pengembangan kurikulum mencakup misalnya banyak faktor dalam pandangan masalah kurikulum yang melibatkan keterlibatan proses, termasuk tujuan kurikulum. Faktor ini mempertimbangkan bahwa kurikulum ditingkatkan atau diubah dari waktu ke waktu. Rencana pendidikan pertama Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari era kemerdekaan hingga saat ini. Yang pertama, kurikulum pada awal kemerdekaan Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1945, yaitu melakukan langkah pembaharuan sistem pendidikan dan pengajaran. Langkah awal itu adalah membuat pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlandaskan pada falsafah kebangsaan Indonesia. Kurikulum ini menekankan bahwa pendidikan harus menguatkan rasa cinta nusa dan bangsa, dikutip dari Saiful Anam pada tahun 2006. Yang kedua, kurikulum 1947 atau disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding dengan istilah kurikulum bahasa Inggris karena masih dalam suasana perjuangan. Fokus kurikulum 1947 bukan pada pendidikan spiritual, tetapi pada pendidikan kepribadian, kesadaran kebangsaan, dan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum 1952 atau disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan perbaikan dari silabus sebelumnya dan dikenal sebagai pelajaran terbuka pada tahun 1952 karena menjelaskan setiap mata pelajaran secara rinci. Kurikulum ini telah melahirkan sistem pendidikan nasional. Fitur terbaik dari kurikulum 1952 adalah bahwa setiap pelajaran terkait dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kurikulum ini jelas menunjukkan bahwa guru sedang mengajar mata pelajaran. Yang keempat, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, Management by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum yang kelima yaitu Kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kemudian yang keenam yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1994. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kemudian yang ke-8, kurikulum 2006 atau yang biasa disebut KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya.
yaitu mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian yang ke-9 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran yang terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kemudian materi yang ke-10 yaitu kurikulum prototype. Kurikulum prototype merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kandungan substansi yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan dengan jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional didasarkan pada orientasi dimensi nilai spiritual keagamaan, akar budaya nasional, responsif terhadap tuntutan dan tantangan perubahan zaman yang berkembang demikian cepat. Ketentuan lain yang terdapat dalam bab 2 pasal 3 menyebutkan pula bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Penegasan yang menyebutkan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan pembinaan watak sebagai tujuan, penyelenggaraan pendidikan tentu akan berkaitan dengan seperangkat acuan nilai dan norma yang berkembang dan dijadikan pegangan oleh masyarakat. Nilai sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan norma yang berfungsi mengatur hak dan kewajiban secara benar dan bertanggung jawab tentu harus menjadi panduan bagi pembinaan peserta didik. Pendidikan merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah siswa, tujuan pendidikan, lingkungan pendidikan, serta alat pendidikan. Komponen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Masing-masing komponen mempunyai fungsi dalam mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan pendidikan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh komponen-komponen tersebut. Pendidikan di sekolah dasar memiliki tujuan besar yang berguna bagi negara dan siswa itu sendiri. Pendidikan di sekolah dasar bertujuan sebagai landasan utama dalam membangun pengetahuan, kecerdasan, serta kepribadian agar siswa dapat hidup mandiri dan dapat melanjutkan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga diharapkan terbentuklah siswa yang memiliki budi pekerti yang baik. Pendidikan dasar sebagai salah satu jenjang pendidikan diibaratkan sebagai tiket masuk untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Orientasi penyelenggaraan pendidikan dasar sangat menekankan pada pembinaan kepribadian, watak, dan karakter anak. Karena itu, integrasi pendidikan yang syarat dengan nilai dan pembentukan karakter diperlukan untuk membekali peserta didik dalam menghadapi tantangan ke depan. Guru sebagai pengembang kurikulum dituntut untuk mampu menghadirkan suasana dan aktivitas pembelajaran yang berorientasi pada penanaman dan pembinaan kepribadian, watak, dan karakter. Pendidikan nilai dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, sehingga setiap mata pelajaran harus ada unsur pendidikan nilai. Dalam konteks formal, pendidikan nilai memiliki dua dimensi, yaitu 1. Upaya dalam pemberian muatan kurikulum tertulis atau written kurikulum dengan kajian tertentu yang bersifat normatif dan akademik.
kedua, upaya dalam pemberian muatan kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum atas inisiatif dan komitmen pendidik. Dalam setiap pengajaran, seharusnya bukan hanya memberikan pengetahuan demi pemenuhan ranah kognitif, tetapi yang paling penting adalah pemenuhan terhadap ranah afektif berupa nilai yang sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap penentuan perilaku dan kepribadian seseorang. Ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, serta muatan lokal. Dalam pengembangan kurikulum, guru merancang dan merumuskan secara operasional dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam implementasinya, pengembangan kurikulum khususnya pada jenjang pendidikan dasar disusun untuk kepentingan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek-aspek mendasar antara lain. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, peningkatan akhlak mulia. Yang ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang keenam, tuntutan dunia kerja. Yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, agama. Yang kesembilan, dinamika perkembangan global. Dan yang terakhir yaitu persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Orientasi pendidikan nilai melalui sebaran mata pelajaran tersebut ialah berupaya menggali, menemukan, memahami, mengaplikasikan, dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dari mata pelajaran tersebut untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran di SD atau MI akan jauh lebih bermakna baik bagi pendidik maupun anak didik sebagai dua pelaku utama pendidikan. Kurikulum menjadi peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan sebagai pengarah tujuan pendidikan ke depannya agar berjalan menjadi lebih baik dan maksimal. Seperti yang telah diketahui bahwa kurikulum berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Apabila tidak ada kurikulum, maka pendidikan tidak dapat terlaksana dan tujuan pendidikan pun tidak akan terwujud. Selain itu, kurikulum akan selalu disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ada. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah: yang pertama, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Lalu yang kedua, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Dan yang ketiga, kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. Selain itu, kedudukan kurikulum dapat dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai sistem tentu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Komponen-komponen pendidikan itu antara lain adalah tujuan pendidikan, kurikulum pendidik, peserta didik, lingkungan, sarana dan prasarana, manajemen, serta teknologi. Berdasarkan komponen-komponen ini, jelas bahwa kurikulum mempunyai kedudukan-kedudukan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.